Yuk invest di Indonesia, kita buat masa depan bersama yang lebih baik. Itu adalah statement daripada Pak Jokowi di Hannover Messe 2023. Ada apa lagi nih? Dia juga bicara tentang Indonesia Making 4.0. Dia juga bicara tentang Infinite Journey of Indonesia. Yuk kita dengar bareng di video kita. Ya, mungkin untuk teman-teman yang baru pertama kali nonton Insight Web Academy dengan Hura, saya adalah founder dan chairman daripada Insight Web Academy, juga managing partner daripada Citra & Associates, psikolog, pernah 15 tahun tinggal di Jerman, 10 tahun sebagai profesor di China, sejak 2014 back and forth tinggal di China dan di Indonesia. Tahun ini 2023 Indonesia itu menjadi partner country daripada Hannover Messe, di mana Hannover Messe sendiri itu adalah pameran industri yang terbesar di dunia. Dan boleh dibilang kalau kita mau tahu tentang perkembangan industri yang paling modern di dunia, Hannover Messe adalah jawabannya. Untuk saya sih suatu memori ya yang muncul kembali. Tahun ini Indonesia adalah partner country yang ketiga kalinya. Itu juga luar biasa. Jarang-jarang ada negara yang sampai 3 kali ya. Tapi untuk saya pribadi yang menarik karena tahun 1995 itu pertama kali Indonesia menjadi partner country. Dan waktu itu saya kebetulan dapat kehormatan dan kesempatan sebagai mahasiswa, saya sebagai personal assistant daripada ketua delegasi Indonesia. Dan karena itu sempat melihat ya bagaimana proses di dalamnya, persiapannya, pelaksanaannya, mengkoordinasikan para menteri yang datang, mengkoordinasikan para tokoh-tokoh bisnis Indonesia yang menghadiri pameran itu. Sempat melihat. Dan sekarang kalau saya ngelihat dari foto-fotonya, ya ini ya, kalau kita ngelihat 95, sekarang 2023, itu kan hampir 30 tahun ya. Tapi pamerannya kayaknya, kalau yang namanya Jerman, 30 tahun nggak terlalu banyak berubah ya. Nggak kayak di China, kalau saya di China itu kadang-kadang 2-3 bulan pergi aja, banyak yang berubah. Yang di Jerman, gedung-gedungnya, jalan-jalannya di pameran itu, ataupun di kota Hannover, saya pernah tinggal setahun di sana, itu tidak terlalu banyak berubah sih. Yang satunya lagi untuk saya, Hannover Messe itu juga punya arti yang penting. Karena waktu saya kuliah di Jerman, waktu ngambil pra-university dan juga S1, saya sempat 4 tahun kerja di restoran sebagai pelayan. Dan kalau kita kerja di restoran sebagai pelayan, di Hannover, itu ada 3 event yang untuk kita itu kayak panennya. Yang pertama adalah pameran CeBIT, itu pameran komputer. Yang kedua adalah Hannover Messe ini. Dan yang ketiga adalah Hari Ibu. Itu adalah hari-hari di mana biasanya kalau kita kerja uang tipnya gede. Uang tipnya gede, jadi itu masa panen yang sangat penting. Dan untuk saya menarik juga kalau kita sedikit intermezzo ini ya, masuk ke dalam budaya Jerman. Kalau kita lihat di pameran, orang Jerman itu kalau makan, itu biaya untuk tagihan untuk minum itu lebih banyak daripada untuk makan. Dan kalau sekarang kita ngomong dalam konteksnya pameran Hannover Messe misalnya, itu kita akan lihat 5 hari kan, hampir 7 hari ya biasanya orang akan rame di restorannya. Itu nanti makin ke belakang sebagai penutup, itu mereka akan mulai banyak yang celebration ya. Dan karena celebration itu tagihan minumannya itu gila-gilaan, dan itu waktunya juga gede. Kalau kita kembali lagi ke Hannover Messe 2023, yang untuk Indonesia kan disebutnya adalah Infinite Journey ya, Infinite Journey itu juga menarik kan, karena ngelihat Infinite Journey, kemudian ada kata-kata Indonesia Making 4.0 di sininya. Yang paling saya mau highlight, mungkin kalau kita coba dengar ya, opening speech daripada Pak Jokowi dan opening speech daripada Olaf Scholz, Bundeskanzler, Chancellernya Jerman di sini. Saya jarang sekali dengar 2 kepala negara. Kan biasanya kalau 2 kepala negara nggak mungkin mereka kayak ini ya, bilang nanti kamu ngomong apa, nanti saya ngomong ini, jadi supaya bisa gayung bersambut gitu. Tapi yang kali ini kan 2 kepala negara ini ngomongnya itu gayung bersambut loh. Ada 4 atau ada 3 hal yang buat saya menarik. Yang pertama, kedua-duanya sama-sama menekankan ya walk the talk. Jadi apa yang saya omongkan itu akan saya jalankan, kurang lebih gitu. We walk the talk, not only talk the talk. Wirklich anpacken, dass wir vom Reden ins Doing kommen. Walk the talk. Itu menarik juga. Kok bisa 2 kepala negara kebetulan bicara tentang hal ini di pembukaan daripada opening speech-nya.
Yang kedua buat saya yang menarik juga, Pak Jokowi kan cerita tentang 2 strategi besar Indonesia ya. Jadi buat saya sih, saya ngelihat kayak semacam Hannover Messe ini bukan hanya pameran yang diikutin oleh pemerintah Indonesia dan dibuka oleh presiden kita, tapi memang presiden kita memakai ini sebagai podium untuk mencanangkan lagi nih, istilahnya kita kan strategi besarnya, kemudian roadmap-nya adalah Indonesia Making 4.0. Itu kan Indonesia Making 4.0 kan diperkenalkan 4-5 tahun yang lalu ya. Kemudian karena pandemik mungkin agak sedikit slowing down, dan sekarang kan seakan-akan kayak rejuvenate Indonesia Making 4.0. Yang menekankan lagi kenapa ini Hannover Messe, karena untuk Indonesia sekarang fasenya adalah industrialisasi, itu adalah penting, manufacturing, kemudian dengan 7 industrinya ya di dalam Indonesia Making 4.0. Strategi besarnya Indonesia 2 ini. Yang pertama Pak Jokowi bicara tentang hilirisasi, yang kedua Pak Jokowi bicara tentang green economy. Ini yang buat saya juga menarik karena Bundeskanzler Olaf Scholz itu dalam opening speech-nya juga bicara tentang 2 hal. Walaupun dia mestinya tidak langsung merespon terhadap speech daripada Pak Jokowi ya, tapi karena kan dia speech-nya tujuannya kan kepada para pemain Jerman utamanya kan. Di sana dia menyebutkan 2 hal juga. Kalau di Pak Jokowi kan bicara tentang hilirisasi, Bundeskanzler bicara tentang bagaimana Jerman mengurangi ketergantungan terhadap China. Di mana salah satu tema yang diangkat mengurangi ketergantungan pada China itu adalah mendapatkan sumber-sumber daya kayak mineral, kemudian pertambangan, Rohstoff kalau bahasa Jermannya, sebagai alternatif. Dan kalau dia bicara tentang mendapatkan Rohstoff ini dari negara lain selain China, dia bicara juga dia maunya ya barang-barang ini udah diproses dulu nih sebelum dikirim ke Jerman. Nah itu kan sama dengan yang Pak Jokowi bicara tentang hilirisasi ya. Kedua, Olaf Scholz, Bundeskanzler, bicara tentang energi transisi, di mana dia muji nih tekad daripada atau target daripada pemerintah Indonesia ya di sininya untuk dekarbonisasinya. Dan dia bicara ini green economy, nama lain daripada transisi energi ini salah satu tema yang penting sekali untuk Jerman, dan Jerman ingin bisa berkontribusi lebih banyak terhadap dunia dan negara-negara yang mau diajak kerjasama. Ini misalnya kan menekankan sesuatu yang menarik juga. Yang ketiga, kalau Pak Jokowi sih bicara tentang dia mengajak kayak yuk invest ke Indonesia, ini untuk kebaikan kita semua. Sedangkan kalau Pak Bundeskanzler dia bicara tentang ini nih, pembicaraan tentang Freihandelszone ya kalau bahasa Jermannya, atau Free Economic Zone ya di dalamnya, yang udah bertahun-tahun jalan di tempat ini. Dia mentargetkan tahun ini akan terjadi di sini kan, berarti sama-sama menekankan kerjasama bisnis ya di keduanya. Itu kan semacam juga kayak gayung bersambut. Jadi kita ngelihat ini ya, podium yang Indonesia dapatkan untuk mencanangkan bahwa negara kita ini sekarang lagi mementingkan tentang hilirisasi, yang berarti juga adalah manufacturing dengan Indonesia Making 4.0. Itu podiumnya tepat dan kayaknya mata dunia melihat di sananya. Saya coba iseng ya, saya coba baca-baca koran-koran Jerman, karena kebetulan sekarang kan online, kita ngelihat koran-koran Jerman. Biasanya kalau acara-acara dari negara seperti Indonesia, negara-negara dunia ketiga, itu koran-koran Jerman pasti banyak nanti nulisnya tuh hal-hal yang lebih kayak human right, masalah environment segala macam. Tapi yang kali ini saya baca beberapa yang leadernya kayak FAZ, Süddeutsche Zeitung, kemudian Handelsblatt, beberapa nama koran-koran Jerman itu rata-rata malah bicaranya tentang ekonomi loh. Bagaimana Indonesia itu negara yang cukup promising dan seharusnya Jerman melakukan lebih dengan Indonesia. Hanya 1-2 ya koran yang memang hobinya mengkritik kayak gituan, itu ada tulisan kritik tentang human rights di Indonesia, tapi relatif kecil ya. Dan di sini saya melihat oh ya kayaknya berarti image atau brand image Indonesia terhadap Jerman itu udah jauh membaik ya. Dari awal-awal kalau kita dengar berita-berita tentang Hannover Messe ini teman-teman nih pemerintah kita atau panitianya sebelum berangkat udah bilang wah kita punya target nih investasi 20T. Targetnya 20T ya, katanya sekarang udah terrealisasi 30T. Wah, oh iya berarti punya suatu target yang jelas dan sekarang udah terrealisasikan. Ini keren. Yang satunya lagi buat saya yang menarik juga ini. Biasanya orang kalau ke pameran ya, yang saya tahu kalau orang ke pameran itu kan tujuannya
untuk jualan atau untuk belanja, untuk monitoring tren, kita mau ngelihat trennya, misalnya kalau terkait dengan inovasi, atau untuk nge-branding nih, menunjukkan suatu produk baru, suatu inovasi baru. Tapi Indonesia kali ini enggak loh. Dari awal itu kan bicaranya tentang kita mau cari investor, kita mau mencari orang-orang yang mau berinvestasi. Itu menarik di sininya. Kalau saya boleh ngelihat dari Indonesia sebagai partner country Hannover Messe yang ketiga kalinya dengan Pak Jokowi mencanangkan Infinite Journey, kemudian Indonesia Making 4.0, kejelasan strategi besarnya. Kalau saya boleh bermimpi sih, terutama kalau sebagai kita yang tamatan Jerman ya, yang pernah lama tinggal di Jerman, mungkin ini ya, kita sempat kan ngerasakan zamannya Pak Habibie dulu ya, di mana waktu itu kerjasama Indonesia dan Jerman tuh penting sekali gitu di dalamnya. Kalau kita terus terang sekarang melihat volume investasi, volume perdagangan Jerman Indonesia kan nggak termasuknya di list stock lah. Moga-moga sih dengan mencanangkan ini akan terjadi suatu perubahan yang signifikan ya, di mana peran Jerman baik investasi, kerjasama, perdagangan itu akan ada suatu perubahan atau peningkatan yang signifikan. Kita lihat dari beritanya kan udah disebutkan katanya sih BASF dan Volkswagen ya udah MOU akan investasi di industri EV kita misalnya. Nah, itu kan menjanjikan sekali ya. Kebetulan BASF customer saya, Volkswagen juga dulu customer saya gitu. Dan mungkin sebagai penutup ya, yang terakhir sih saya suka banget dengan caranya Pak Jokowi bicara, elegan, struktur, dan benar-benar salesmanship-nya untuk menjual Indonesia dengan elegan itu tampil banget dan jelas message-nya itu saya suka. Dan dengan itu mungkin saya mau menutup video ini dengan quotation dari Pak Jokowi ya, yang dia bilang, yuk invest ke Indonesia dan kita buat masa depan bersama yang lebih baik.